menyaksikan program ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman-Mu itu bicara buat kami, bicara buat hamba-Mu, dan hamba-Mu menyampaikan semuanya bagi jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan dengan online. Firman-Mu itu hidup, firman itu punya kuasa. Engkau menjelaskan apa yang tidak dapat kami mengerti, apa yang tidak dapat dunia tahu. Kami mengetahuinya lebih dahulu dan kami mengerti. Singkapkan Tuhan rahasia yang terselubung. Perlengkapi kami anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sudah memberkati semua yang sudah melayani dan dilayani tempat ini. Kami berdoa Tuhan, firman-Mu itu bicara pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu sekalian. Saya menyapa semua saudara yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan lewat online. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini saya ngobrol dengan seorang teman dari sebuah universitas di Surabaya. Teman ini adalah seorang guru besar. Dia berkata seperti ini, Pak Yu, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat luar biasa cepatnya. Perubahan terjadi di sana sini dan terjadi di segala sektor. Dan sadar atau tidak sadar, ratusan bahkan ribuan pekerjaan telah punah. Tidak ada lagi. Ya. Dulu orang kalau ngirim barang atau ngirim pesan selalu buat surat dan ke kantor pos lalu kirim lewat kantor pos. Gitu ya. Sekarang peran itu sudah mulai digantikan. Sudah diganti dengan WhatsApp, dengan email, dengan cepat kita bisa terima pesan. Dulu saya ingat sekali kalau kita mau telepon gitu ya, saya pacaran gitu ya. Pak Elia juga pacaran mungkin ya waktu itu. Kalau telepon kemana Pak? Ke kota itu ya. Oh, cut 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 klik, cut 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 klik gitu ya. Sekarang masih ada? Nggak ada lagi. Dulu ada apa? Kalau ke outletnya, ke apa namanya? Apa ya nama? Wartel ya, wartel. Nggak ada lagi. Warnet pun nggak ada lagi gitu ya. Sekarang semua serba online, ya. Warnet nggak ada lagi. Di mana-mana kita bisa tinggal hidupkan handphone, lalu nyala internetnya. Nggak ada lagi warnet, nggak ada lagi travel, ya travel pada gulung tikar. Semua bisa pesan lewat aplikasi, lewat handphone. Dunia sedang berubah dan perubahan itu sangat cepat terjadi. Dan karena kami sama-sama orang yang bergelut di dunia pendidikan, maka kami mulai ngobrol tentang pendidikan di Indonesia. Adakah pendidikan itu bergerak berbanding lurus kecepatan perubahannya dengan perubahan yang terjadi di dalam dunia ini? Dan mau tidak mau anak-anak muda ya harus future talent. Jadi bukan mengandalkan talenta-talenta dan potensi-potensi yang ada di masa lalu, tetapi mulai membuka diri untuk mau belajar dengan future talent, talent masa depan. Ya, jadi hari-hari ini kami ngobrol ya untuk membuat pelatihan buat anak-anak muda di tempat ini, ya yang mau belajar menggunakan alat-alat multimedia seperti ini. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang dipanggil dan mau belajar untuk diperlengkapi sehingga di dalam gereja mereka boleh belajar dan kemudian mereka waktu terjun ke dunia pekerjaan yang sesungguhnya mereka fasih menggunakan alat-alat yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar tentang efek kebangkitan Kristus. Katakan efek. Tahu efek? Apa itu efek? Pengaruh. Jadi apakah kebangkitan Yesus Kristus yang baru-baru ini kita rayakan itu berpengaruh, punya efek dalam hidup kita? Katakan punya efek. Punya efek.
punya efek dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini waktu Pastor Daniel, Pastor Olive datang ke Palembang, lalu kita bicara tentang gereja online, saya mengerti dari awal bahwa Tuhan hari-hari ini lewat Roh Kudus-Nya sedang bekerja menjangkau banyak jiwa lewat pelayanan firman Tuhan. Karena apa? Karena iblis pun di hari-hari terakhir tidak tinggal diam. Katakan tidak tinggal diam. Ya, virus, saya percaya penyakit itu datangnya dari iblis. Coba pikirkan, apakah Tuhan pernah menciptakan sakit penyakit? Pernah? Apakah Bapak itu menyiapkan sakit buat anaknya? Jadi ini adalah pekerjaan iblis. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan tidak bisa ibadah. Saya ingat dengan ayat ini ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Ada kata di mana. Di mana? Di tempat ini, di rumah, dimanapun Anda berada. Jika kita berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Mau offline maupun online, dimanapun kita berada, asal kita bersatu di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Tepuk tangan. Amin. Jadi saya percaya pemberitaan firman Tuhan tidak dapat lagi dibatasi. Lewat online, firman Tuhan tersebar ke seluruh dunia. Apa yang kita dengar pagi ini, ibadah hari ini, bukan cuma didengar oleh orang-orang yang ada di dalam ruangan ini, tetapi semua yang menyaksikan lewat online. Mereka bisa dari kota-kota lain, bahkan dari negara lain. Dan seluruh gereja melakukan hal yang sama. Dan coba bayangkan bahwa firman Tuhan tidak terbendung lagi. Katakan tidak terbendung. Dan itu kemudian ditaruh di dalam file, di dalam sosial media, dan itu bisa diputar kapan. Luar biasa. Dan saya berdoa, kabar baik, katakan kabar baik. Ya, dunia ini sekarang penuh dengan kabar buruk. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang adalah kabar baik itu. Injil itu adalah kabar baik. Katakan amin. Kabar baik itu disampaikan ke seluruh dunia. Jika salibnya diberitakan, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Amin. Beritakanlah apa yang Tuhan kerjakan. Beritakanlah kebangkitan Yesus itu, bahwa dia Yesus itu sudah bangkit. Dan kebangkitannya itu punya efek dalam kehidupan saya dan Anda. Jadi sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Jadi saya semangat gitu. Waktu ada Pastor Daniel, ada Pastor Olive bilang, ayolah Pak, ayolah Pak. Ayolah, mari ayo. Gitu ya. Makanya ajak semua anak-anak muda. Ayo, ambil bagian. Ambil bagian. Mau belajar pegang alat-alat yang seperti ini. Mungkin masih baru. Tapi lama-lama terbiasa. Ya. Skill itu kan karena latihan. Ya. Jadi lama-lama terbiasa. Itu Mr. Victor itu. Itu karena terbiasa. Awalnya juga pasti langsung bisa, Mister ya? Nggak bisa. Pasti latihan dulu. Oke? Yesus pernah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa? Juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan.
Yesus pernah bicara khotbah di berapa ribu orang? Lewat online. Berapa ribu orang bisa dengar? Lebih besar. Kita sedang mengerjakan pekerjaan yang lebih besar yang pernah Yesus lakukan. Hari-hari ini firman Tuhan itu tidak dapat terbendung lagi. Kabar baik itu, Injil itu harus diberitakan. Seperti lagu tadi ya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi khotbah sesungguhnya bukan cuma di mimbar. Kalau di mimbar, hari ini bisa didengar seluruh dunia. Kehidupan sehari-hari pun anak-anak Tuhan itu punya efek yang lebih besar. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang efek dari kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan orang percaya. Saya mengajak kita semua untuk buka 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Boleh tolong bukakan dulu ayatnya, 1 Petrus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat semua 1 Petrus pasal 1. Jadi kitab Petrus ditulis oleh seorang rasul yang dipilih oleh Tuhan, yang dulunya dia adalah seorang murid yang pengecut. Tahu pengecut? Penakut. Sebelum ayam berkokok, dia sudah apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Tapi waktu dia ketemu pribadi Yesus yang sudah bangkit itu, pribadi sang kasih karunia yang sudah bangkit itu, apa yang terjadi dalam hidupnya? Berapa orang dimenangkan? Di Serambi Salomo, dia berkata, emas perak tidak ada padaku, tapi yang ada akan kuberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Lalu dia memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota. Dan berapa banyak orang yang dimenangkan? Itulah Petrus. Mari kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua perlahan-lahan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu sekalian, jadi seperti yang saya katakan tadi, 1 Petrus ditulis, kitab Petrus ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Balik ke PowerPoint-nya deh. Jadi dikatakan di ayat yang pertama tadi bahwa ada pendatang. Siapakah pendatang itu? Ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Jadi orang-orang pendatang adalah orang-orang Israel yang tercerai-berai oleh menara Babel. Mereka tercerai-berai, mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia.
Sejak tembok itu diruntuhkan, mereka tersebar kemana. Dan kemudian ayat yang kedua, pendatang di sini sekali lagi bicara tentang orang-orang Israel yang tercerai belah. Dan mereka di ayat yang kedua dikatakan mereka adalah orang-orang yang dipilih. Katakan dipilih. Dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi mereka orang-orang Israel dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi Israel dipilih dan kita dipilih. Jadi bukan cuma Israel yang dipilih, tapi kita juga dipilih. Katakan amin. Israel dipilih untuk apa? Kelahiran Yesus, kelahiran seorang Mesias itu. Tapi saya dan Anda dipilih untuk apa? Untuk diselamatkan oleh Sang Mesias itu. Katakan amin, tepuk tangan bagi Dia. Jadi orang Israel dipilih menjadi umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk kelahiran seorang Mesias itu. Yang menyelamatkan dunia. Dan saya dan Anda dipilih untuk apa? Dipilih untuk diselamatkan oleh Sang Mesias itu. Jadi Israel dipilih. Saya dan Anda juga dipilih. Katakan saya dan Anda dipilih. Saya dipilih. Kamu juga dipilih. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi saya dan Anda dipilih sebelum dunia dijadikan. Katakan saya dipilih. Kamu dipilih. Sebelum dunia dijadikan. Untuk apa? Untuk supaya saya kudus. Kamu kudus. Saya tak bercacat celah. Kamu juga tak bercacat celah di hadapannya. Jadi saya dan Anda dipilih untuk apa? Diselamatkan oleh Sang Mesias itu. Untuk apa? Untuk dijadikan kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Jadi setelah kita diselamatkan, kita kudus dan tidak bercacat celah selama-lamanya. Amin. Makanya dikatakan di ayat yang ketiga. Jadi Israel dipilih untuk kelahiran Sang Mesias. Saya dan Anda dipilih untuk diselamatkan. Makanya di ayat yang ketiga dikatakan apa? Terpujilah, Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Terpujilah, apa yang dipuji? Allah. Karena apa? Karena keselamatan yang kita terima. Karena kita dipilih untuk diselamatkan, untuk dijadikan orang-orang kudus yang berkenan di hadapannya, yang tidak bercacat celah itu. Maka terpujilah. Makanya kita memuji Tuhan hari ini. Makanya kita akan berkata, jiwaku bersorak memuji nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Yang karena rahmat-Nya yang besar. Telah apa? Telah apa? Telah apa? Melahirkan kita kembali. Oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kelahiran baru. Jadi kita memuji Tuhan karena kita dilahirkan baru. Nikodemus tidak ngerti waktu Yesus bicara tentang kelahiran baru ini. Bagaimana caranya lahir baru? Apakah aku harus masuk lagi ke rahim ibuku? Pakai ukuran manusia. Pakai cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia itu tidak akan pernah
nggak akan bisa menggapai cara berpikir Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Adam dan Hawa lakukan? Mereka berusaha menutupi dosa dan pelanggaran mereka dengan apa? Dengan usaha mereka, dengan perbuatan mereka, dengan agama mereka. Apa agamanya? Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 7. Adam ambil apa? Pohon ara. Jadinya namanya agama pohon ara. Untuk apa? Untuk nutupin ketelanjangan mereka. Kejadian pasal 3 ayat 7. Sudah deh? Ada yang sudah dapat? Jadi disematkan di bagian tubuh mereka yang sudah berdosa, yang sudah telanjang itu, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi mereka pakai cara mereka sendiri. Dan cara mereka bukanlah cara Allah. Mereka pakai usaha mereka sendiri. Mau tahu caranya Tuhan? Ayat 21. Di waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka gunakan usaha mereka, pikiran mereka. Ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi Tuhan ambil kulit anak domba, dipakaikannya kepada Adam dan Hawa. Inilah cara Tuhan untuk menutupi dosa dan pelanggaran, ketelanjangan Adam dan Hawa. Itu yang terjadi di kitab Kejadian. Ini semua adalah bayang-bayang dari kelahiran Yesus Kristus. Amin. Jadi jauh sebelumnya Yesus itu sudah dibuatkan akan lahir, akan melayani di dunia ini, dan akan mati dan bangkit bagi dunia. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa itu semua rekayasa, tidak ada nabi selain Yesus Kristus yang dipercayai orang di kepercayaan lain mengatakan bahwa Yesus adalah nabi yang sebenarnya tidak mati dan bangkit. Itu bukan Yesus yang sesungguhnya. Hai dengar, jauh sebelum kejadian itu sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa akan ada seorang Mesias yang lahir yang akan menyelamatkan dunia, dan dia benar-benar mati dan bangkit bagi dunia. Adakah nabi-nabi lain yang dinubuatkan sebelumnya tentang hal ini? Tidak ada. Cuma Yesus Kristus. Dan dia bukan seorang nabi. Dia adalah seorang Allah yang turun dari dunia, yang mengangkat kita orang berdosa. Dan itulah iman percaya kita. Jadi waktu kita dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, kita memperoleh kelahiran yang baru itu. Ada beda. Katakan ada beda. Ada beda. Orang yang mengalami kebangkitan Kristus dengan orang yang tidak mengalami kebangkitan Kristus itu. Orang yang mengalami kasih karunia itu dengan orang yang tidak mengalami kasih karunia itu. Ada beda. Katakan ada beda. Hidupnya berbeda. Coba Omen sama Otnel. Sama-sama O. Huruf depannya. Saya kasih ilustrasi. Nah, kameranya benar-benar main kan? Cakep. Ini ilustrasi ya. Ilustrasi cuma Omen, tenang. Ya. Nanti setelah ini pulang, kudoakan lagi kalian. Kita bedain antara orang yang hidup dengan
menyadari kasih karunia Tuhan, ini orang yang tidak menyadari kasih karunia. Ini orang percaya, tapi tidak menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Ini orang yang percaya, yang menyadari kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Ada beda enggak? Orang ini tahu dia dikasihi Tuhan, tahu diberkati Tuhan dengan kelimpahan yang berlimpah-limpah. Ada beda? Ada beda dengan orang ini? Ada beda. Dia waktu tahu dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan dengan luar biasa, diberkati Tuhan dengan luar biasa, ada kasih karunia dalam kehidupannya. Semangat enggak hidupnya? Semangat enggak hidupnya? Bergairah enggak hidupnya? Bergairah, ada passion. Makanya Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari yang lain. Di waktu kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus yang sudah bangkit itu ada dalam hidup kita, ada gairah, ada passion dalam hidup kita. Sama seperti Paulus bilang apa? Aku bekerja lebih keras. Makanya anak-anak Tuhan pasti lebih diberkati. Amin. Karena dia bergairah. Coba kau ikut saya bergairah. Bergairah. Mau ikut juga? Ayo ikut juga. Bergairah. Jadi kasih effort buat mengaruh buat yang lain. Tepuk tangan buat Omen dan Onel. Silakan duduk. Jadi ada gairah, ada beda. Balik ke slide lagi deh. Jadi waktu kelahiran baru itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena ada kebangkitan Yesus. Hidup kita menjadi berbeda. Makanya Petrus berkata, terpujilah. Ada orang yang memuji Tuhan waktu dia baru lulus ujian. Atau waktu dia baru dapat pekerjaan. Atau dia baru dapat THR. Gitu ya. Tapi ini lebih dari itu semua. Terpujilah Tuhan karena kita diselamatkan oleh Sang Kasih Karunia itu. Kita dikasihi tanpa batas. Maka hidup kita berbeda. Maka kita berkata terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Beda. Beda memuji karena lulus ujian. Karena lulus pekerjaan. Itu biasa-biasa saja. Tapi ini tentang hidup kita, jiwa kita yang diselamatkan. Makanya ada pujian. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap. Yang lebih baik aku dapat. Nah, kita tahu yang lebih baik di depan itu. Hidup kita ditemui oleh Yesus Kristus. Dia turun ke dunia, mengangkat kita. Ngerti kata mengangkat? Artinya posisi kita sekarang lebih tinggi. Karena apa? Karena bukan kita mengangkat diri, tapi karena kita diangkat oleh Tuhan. Duduk bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Ada posisi yang lebih tinggi dari itu? Ada posisi yang lebih tinggi dari itu? Tidak ada. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Ada kata hidup jadi berarti. Hidup kita punya nilai karena dia bangkit dan hidup. Katakan amin.
karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena Yesus hidup, karena Yesus bangkit, maka kita memiliki pengharapan. Katakan pengharapan. Paulus bilang, tetapi Allah, Efesus 2 ayat 4 dan sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan karena kita diselamatkan, Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Yang pertama. Yang kedua, sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi dengarkan ini. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti percuma, sia-sialah pemberitaan Injil. Dan sia-sialah kepercayaan iman orang percaya. Tapi terpujilah Tuhan, Yesus sudah bangkit. Maka imanmu tidaklah sia-sia. Maka apa yang dihotbahkan itu tidak sia-sia. Karena dia hidup. Seperti lagu tadi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Tidak ada yang amin. Ada pengharapan. Karena ada pengharapan, hidup kita bergairah. Semangat. Tidak loyo. Hidup kita berdaya upaya. Bukan tidak berdaya. Kita bisa selalu menjadi yang terbaik. Karena Yesus yang terbaik itu ada di dalam hidup kita. Kita bisa selalu jadi nomor 1. Karena Yesus yang nomor 1 itu ada dalam hidup saya. Amin. Itu namanya hidupku, bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Aku yakin aku dapat melakukan yang terbaik, yang terbesar itu. Karena ada Yesus, bukan karena saya. Dan karena aku tahu itu, karena kita tahu itu, maka hidup kita bersemangat, bergairah, berbeda. Ada efek dari kebangkitan Yesus Kristus itu. Ya, katakan ada efek. Berefek. Mari kita baca ayat yang keempat. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian. Katakan suatu bagian. Katakan suatu bagian. Apa suatu bagian itu? Bagian itu adalah milik pusaka. Kanaan, warisan. Jadi waktu kita menerima kelahiran yang baru, kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Kita punya warisan. Kita sebagai anak Allah, kita punya warisan. Karena kita adalah ahli warisnya. Jadi saya punya 3 orang anak. Karena saya adalah bapak-bapak mereka. Waktu saya tidak ada lagi, maka mereka adalah ahli warisnya saya. Betul? Waktu Bapak mengutus anaknya, dan kemudian anaknya itu sudah mati, bangkit, hidup, lalu kembali ke sorga. Siapa ahli warisnya? Kita, anak-anaknya. Jadi kita menerima suatu bagian. Itu suatu bagian. Warisan. Dan warisan itu tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar.
tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Kekal, katakan kekal. Selama-lamanya. Bukan sementara. Kekayaan yang kita miliki di dunia ini adalah kekayaan yang sementara, yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kekayaan yaitu suatu bagian, warisan itu tidak hilang oleh hengat. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Yang kekal. Yang tersimpan, orang lain tidak bisa gapainya. Tapi anak-anak Tuhan mendapatkan. Orang-orang dunia tidak bisa memilikinya. Tapi anak-anak Tuhan bisa memilikinya. Jadi makanya ada lagu, kerajaanmu datanglah, kehendak jadilah di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu bukan bicara tentang nanti lagi, tapi bicara tentang sekarang. Karena Anda dan saya adalah ahli warisnya. Waktu kita tahu itu, apa enggak kita lebih dari seorang Paulus yang berkata apa? Aku bekerja lebih keras. Hidup kita enggak lembek. Selalu tiap hari, tiap waktu, do the best. Ada semangat, ada passion. Yuk baca ayat ini, Matius 6 ayat 19 dan 20. 1-2 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpullah bagimu harta di sorga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini bicara tentang kekayaan sorgawi yang kita miliki sebagai anak-anak Allah, yang tidak dapat diraih oleh orang dunia. Sekarang masuk ayat 5. Yuk baca sama-sama, 1-2 iya. Yaitu kamu yang dipelihara, katakan dipelihara. Siapa yang memelihara hidup kita? Yuk baca sama-sama, Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ada kata pasti. Katakan pasti. Katakan pasti. Lebih semangat, pasti. Pasti tidak akan binasa sampai. Mantap ayat ini. Anda dikatakan mudah-mudahan. Dikatakan pasti. Dan tidak dikatakan sementara, dikatakan sampai selama-lamanya. Saya ulangi ya. Kita ulangi sama-sama ya, pelan-pelan ya. Yang ikut program ini juga ikuti pelan-pelan ayat ini. Boleh di-short kayaknya. Yuk baca sama-sama, 1-2 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan perhatikan ini, seorang pun, perhatikan ekspresi saya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi tidak ada orang yang bisa merebut kita dari tangan. Siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Jadi kita itu benar-benar ada
di dalam genggaman Tuhan. Dan waktu kita ada di dalam genggaman Yesus Kristus, tidak ada satu pun yang dapat merebut kita. Tidak ada. Katakan tidak ada. Dan ayatnya belum selesai. Tadi kan di tangan Tuhan Yesus kan? Coba perhatikan. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Yesus. Kita sudah ada di tangan Yesus. Dan sekarang kita juga ada di tangan, perhatikan ini. Tangan Yesus, tangan Bapa. Double protection. Double perlindungan. Amin. 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 Double protection. Tidak ada yang amin, tidak ada yang tepuk tangan bagi Tuhan. Saya dilindungi oleh Tuhan Yesus dan oleh Bapa di sorga. Betapa amannya hidup kita. Terjaga, terpelihara. Coba balik ke ayat tadi. Itu kamu yang dipelihara, dijaga, dilindungi dengan proteksi ganda itu. Jadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Katakan kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia. Bukan kekuatan mesin-mesin. Bukan kekuatan teknologi. Bukan kekuatan Jokowi. Tapi Anda dan saya ada di dalam kekuatan Allah. Katakan kekuatan Allah. Kita ada dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kita bukan mengandalkan kekuatan dunia, tapi kita mengandalkan kekuatan Allah. Kita dipelihara bukan oleh karena kekuatan dunia. Hai anak-anak muda, Anda dipelihara dengan kekuatan Allah. Tepuk tangan bagi dia. Terus ayat yang ke-6, ayat terakhir. Ada dua kata yang menarik buat saya. Yuk baca yuk. 1, 2 ya. Bergembiralah akan hal itu, sebab sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh ini bergembira, tapi berduka cita. Kayak mana nih firman Tuhan? Bergembira, tapi sedang berduka cita. Gimana caranya berduka cita? Bergembira dalam duka cita. Dua hal yang kontradiktif. Dua hal yang berbeda. Bergembira. Sekalipun ini seketika harus berduka cita. Mungkin yang ikut Gurosel kemarin. Firman Tuhan ini menginspirasi saya. Waktu saya minggu lalu ikut ibadah Paskah pelayanan mahasiswa. Jadi waktu khotbah sedang disampaikan, ada seorang wanita. Kakak ini mungkin usianya sudah lebih 60 tahun pasti ya. Lebih 60 tahun. Dan dia terserang COVID. Dia dan ibunya. Dan dia sendiri sedang ada di dalam rumah sakit, ada dalam perawatan. Dan kemudian dia berkata, saya waktu mau ambil pelayanan ini, kemarin sama hari ini dia bilang, saya berdoa, Tuhan, aku mau melayani, walaupun dalam kondisi yang tidak mungkin. Dia sakit, dia lemah, bahkan dia ada sedang dalam rumah sakit. Tapi saya lihat waktu dia khotbah, luar biasa. Dan saya berkata, kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi
dalam diri orang ini. Paulus berbicara, dia ada di dalam penjara, dia tulis banyak kitab, dia tulis banyak buku. Bahkan setengah hampir dari perjanjian baru, itu semua ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Walaupun situasi tidak mengenakan, walaupun situasi tidak mendukung, dia bisa tetap mengalami kuasa kebangkitan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kondisi kita? Kita sehat. Kita tidak dalam keadaan terbelenggu. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara yang ada di rumah, Anda sehat, Anda tidak terbelenggu. Apakah kuasa kebangkitan itu juga dialami oleh kita semua? Apakah kebangkitan Yesus Kristus itu ada efek dalam hidup kita? Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Apa yang dijelaskan dari ayat 1 sampai 5 tadi. Bicara tentang apa yang Yesus buat dalam kehidupan kita lewat kebangkitannya. Lalu kita disebut sebagai ahli warisnya. Dan kita mendapat bagian yang tidak layu, yang tidak cemar. Yang ada di dalam sorga itu selama-lamanya itu. Itu semua lebih besar, katakan lebih besar. Dan tidak terhingga. Kemarin saya bilang kalau disimbolkan dengan model matematika. Saya tidak ada whiteboard. Apa yang kita terima tadi dari ayat 1 sampai ayat 5 tadi, itu kan tak terhingga kan? Yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tidak pernah hilang, yang ada di dalam sorga, itu kan tidak terhingga. Katakan tidak terhingga. Tak terhingga, itu simbol matematiknya seperti ini, tak terhingga. Lalu kemudian misalnya datang hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Katakanlah hal-hal yang tidak mengenakan itu. Misalnya sakit, apalagi? Dompet kosong, apalagi? Belum dapat pekerjaan, apalagi? Hah? Oh, kemalingan. Siapa kemalingan? Itu saya simbolkan X. Yang di ayat 6 ini. Jadi yang tak terhingga dari ayat 1 sampai ayat 5 tadi. Ditambahkan dengan X. Yang tak terhingga ditambah X, berapa jadinya? Tetap tak terhingga. Tidak ada ngaruhnya. Tidak ada efeknya dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kalau dikurangi, oke lah kita kurangi. Yang tak terhingga kurang X. Tetap tak terhingga. Tetap tidak tergantikan apa yang Tuhan sudah buat. Kalikan. Yang tak terhingga itu dikalikan dengan X tadi. Hasilnya apa? Tetap tak terhingga. Bagikan dengan X. Tetap hasilnya tak terhingga. Tepuk tangan bagi dia. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau telah tebus untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan apa kita dapat membalas semua kebaikan Tuhan?
hanya pujian dan penyembahan. Waktu engkau bekerja pun, itulah pujian dan penyembahan. Dan pekerjaan itu bahasa aslinya adalah abodah, ibadah. Waktu engkau mengerjakan sungguh-sungguh, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kau melakukan pekerjaan itu sebagai ibadah yang sejati untuk Tuhanmu. Bayangkan hasilnya. Pasti berhasil kita. Karena kita mengerjakannya bukan untuk manusia, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Yang terbaik pasti kita kasih. Karena kita sudah terima yang terbaik. Karena kita kasih yang terbaik, buat yang terbaik, pasti hasilnya juga yang terbaik. Waktu engkau melayani, dimanapun engkau berada, ya. Waktu engkau bekerja, engkau menganggap pekerjaan itu sebagai abodah, ibadahmu yang sejati. Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. The best. Hasilnya pasti the best. Amin. Dan karena prinsip ini, karena ayat ini, karena filosofi ini, makanya orang-orang Kristen itu pasti sukses. Katakan pasti sukses. Katakan saya pasti sukses. Karena kita punya modal yang luar biasa. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Karena dia hidup dan bangkit. Dan kebangkitannya itu punya efek dalam hidupku dan dalam hidupmu.